Oke. Lingkungan konsumen terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, lingkungan sosial. Yang ini udah kita sebutkan, itu interaksi kita dengan konsumen lain atau orang-orang di sekeliling kita. Nah, selanjutnya lingkungan sosial ini juga dibagi menjadi dua, lingkungan mikro dan makro. Kalau dari namanya kita udah bisa tahu ya, kalau mikro itu berarti skalanya kecil, berarti interaksinya yang langsung dengan keluarga mungkin, atau saudara-saudara lainnya. Kalau makro itu dia lebih luas lingkungannya. Ini seperti orang-orang yang berada jauh di kota lain atau konsumen-konsumen lain di negara lain yang saling berinteraksi. Kalian ada teman nggak dari negara lain saling share informasi dari negara lain tentang suatu produk atau tentang apapun itu interaksinya? Ada kan? Di daerah negara mana, Mbak? Oke, ya benar. Tapi saya ada loh di sini teman pekerja, dia ini lingkungannya sudah luas sekali. Teman-teman dari Afrikanya juga banyak, dari India juga, dari mana lagi? Dari mancanegara. Ya, jadi itu bagus ya kalau untuk interaksi seperti itu lingkungannya semakin luas. Dia masuk ke lingkungan makro. Nah, kalau untuk lingkungan fisik, segala sesuatu yang berbentuk fisik di sekeliling konsumen. Jadi segala sesuatu yang ada bentuk fisiknya itu di sekeliling kita sebagai konsumen. Dia termasuk produk, toko, produk-produk dalam toko. Nah, termasuk juga udara, hujan, panas, cuaca seperti itu yang pasti ada fisiknya. Ini masuk ke lingkungan fisik, semua yang berada di lingkungan konsumen. Jadi ini semua mempengaruhi kita ya. Lingkungan ini mempengaruhi kita, perilaku kita. Saya mau buat ini deh contoh untuk yang udara. Dingin, panas, cuaca ya. Nah, contohnya nih kalau misalkan pas udaranya atau cuacanya panas, biasanya kalian suka makan apa? Makan es ya, nggak ada lagi di sini makan ini ya, teh manis panas, minum teh manis panas gitu pas cuacanya udah panas gitu, masih minum ya. Kalau misalkan summer di sini masih minum teh manis hangat juga. Wow. Iya, jadi seperti itu ya. Oke, jadi kalau Mbak Nina ini sedang mengikuti program sesuai dengan kesehatan ya? Oh, oke. Tapi itu kemarin saya lihat itu loh, untuk diet tuh asam sama lemon sama madu setiap hari, setiap pagi diminum pasti perut buncitnya berkurang katanya gitu. Oke. Berarti Mbak Nina langsing ya? Sangat. Karena ini pola makan minumnya semua sesuai kesehatan. Oke, ya jadi seperti itu. Jadi misalkan pas musim hujan, biasanya kan kita jarang ya ada yang malah makan es atau makan makanan-makanan yang dingin-dingin. Biasanya kan kita pilih yang hangat atau yang panas-panas, makan hotpot dan lain-lain. Jadi sesuai. Jadi lingkungan itu mempengaruhi perilaku kita. Yang tadinya kita mau makan apa, makanan B tergantung dari lingkungannya yang mempengaruhi. Seperti itu. Nah, selanjutnya situasi konsumen. Ini faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Ini menurut Woven dan Mirror. Jadi tergantung situasinya, kira-kira seperti itu. Dan ini masuk ke
lingkungan sementaranya ya, tergantung waktunya, tergantung tempatnya. Nah, selanjutnya situasi komunikasi. Suasana atau lingkungan di mana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Yang namanya komunikasi itu tidak terlepas dari informasi juga ya. Jadi, ketika kita memperoleh informasi atau melakukan komunikasi, itu masuk ke dalam situasi komunikasi. Nah, untuk situasi komunikasi itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu pencarian informasi, lalu situasi pembelian ketika kita mengunjungi toko atau berbelanja, dan situasi pemakaian. Ya, ini saat melakukan komunikasi dalam pemakaian produk. Nah, untuk situasi pembelian itu bagaimana? Tentu saja suasana yang dialami atau dihadapi konsumen ketika membeli produk dan jasa. Namanya situasi pembelian ya. Nah, gimana sih maksudnya ini situasi pembelian ini? Misalkan nih, ketika kita berada di bandara dan sedang haus, butuh minum, kita itu bersedia nggak bayar beli makanan-makanan di sana walaupun harganya lebih mahal? Bener ya? Dan dibandingkan ketika kita tidak berada di bandara, berada di jalan gitu, di jalan sana, terus kita lihat harganya di sini mahal banget sih, masa naik 2 kali lipat, kita pasti lebih peka ya sama harga. Naik 2 kali lipat, mending kita pindah beli tempat yang lain gitu, benar nggak? Saya kemarin kayak gitu, jadi ini cerita ya. Jadi kemarin beli cipai, itu ayam goreng tuh. Nah, terus mau beli minum. Nah, dia jual minuman dan harga minumannya itu lebih mahal, 10 NT. Ya, kan kita mau beli 3. Akhirnya kita pergi ke depan, kita beli ayamnya di sini, terus di depan pas banget di seberangnya, kita beli minum di seberang itu. Jadi, padahal selisih harganya cuma 10 NT gitu kan. Jadi, kalau misalkan kita sedang di bandara, kalau di bandara harganya naik 2 kali lipat ya, apa-apa semua di bandara itu mahal. Kita nggak terlalu memperdulikan walaupun dia naik harganya mahal, yang pasti kita butuh, kita beli gitu. Itu dalam situasi seperti itu, maksudnya situasi pembelian. Jadi suasana yang dialami atau dihadapi konsumen ketika membeli produk dan jasa. Dan biasanya kalau di warung-warung tempat lain naik harga seperti itu, kita pasti nggak mau beli. Saya aja nggak mau beli kalau dinaikin 10 NT kayak gitu. Tapi kalau saya di bandara, saya nggak ada ini kan pilihan, situasinya ya mungkin terburu-buru juga, mau ngejar pesawat dan lain-lain seperti itu. Oke, berarti kalau Mbak Nina berdasarkan pengalamannya juga seperti itu ya. Atau ada nih yang di luar, sedang di luar atau lagi di pasar, kalau lihat harga mahal udah langsung beli aja gitu, nggak mikir-mikir. Mungkin ada juga loh yang seperti itu. Harganya dinaikin 2 kali lipat juga tetap aja dibeli walaupun banyak pilihan lain. Mungkin ada nggak? Siapa, Mbak Nuraini? Oke, Mas Bagus hadir katanya. Oke, Mas Bagus. Iya, tapi pada umumnya seperti itu ya. Misalkan dalam sehari-hari, kalau misalkan tidak terlalu mepet, biasanya kita tuh lebih peka sama harga biasanya. Apalagi kalau selisihnya sampai 2 kali lipat, pasti kita pindah cari yang lain. Seperti itu, jadi tergantung sama situasinya. Oke, coba nih kalian beri contoh dulu kegiatan atau pengalaman kalian dalam situasi pembelian tadi. Jadi saat di sini atau saat situasi seperti ini, saat mepet atau saat terburu-buru gitu. Gimana pembelian kalian, situasi pembeliannya? Coba kasih contoh dari sehari-hari aja. Gimana Mbak Dirga?
Mhm. 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 eh itu masuk ke, ya boleh boleh itu mas, tapi nanti contoh Mbak itu bisa dipakai untuk satu lagi, ada yang lebih spesifik yang pas dengan contohnya itu, tapi masuk ke situasi pembelian juga. Jadi tergantung dari kondisi eh Mbaknya sendiri kan, kulit kepalanya mungkin gitu. Mhm. Gimana Mbak kalau misalkan apa? Aha. Oh, oke oke, iya, boleh. Jadi misalkan nih mau beli tiket pesawat, jadi kita buru-buru, udah waktunya mepet, misalkan tiba-tiba mendadak ada kegiatan mendadak gitu. Jadi kita harus beli pesawatnya nggak bisa jauh-jauh hari, mendadak aja nih keperluannya, kita beli tiket pesawat besok, misalnya besok flightnya. Jadi biasanya kalau udah deket-deket hari itu harga pesawat naik, biasanya naik melambung tinggi, bisa sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Eh, dan karena kita memang dalam situasi yang mendesak, kita urgent, apa, ada penting banget gitu, jadi harus beli tiket ini, mau nggak mau kita nggak pertimbangkan harga gitu, jadi beli aja tiketnya, mau berapapun itu harganya, berapapun itu dibeli, yang pasti ada pesawat yang terbang gitu ya. Jadi padahal kalau misalkan hari-hari biasa pasti kita ngecek mana yang paling murah, mana yang paling murah gitu. Jadi sambil nunggu-nunggu, oh ya tanggal sekian murah, oke beli yang tanggal itu, pokoknya ngecek yang paling murah. Nah, ketika dalam situasi mendesak, ada tiba-tiba keperluan mendadak, kita nggak lihat harga, yang pasti ada flightnya tidak gitu. Jadi mau harganya naik 3 kali lipat juga pasti dibeli. Oke, dalam kondisi itu ya Mbak Nina. Teman-teman mungkin juga pernah mengalami seperti itu atau mendengar, atau tiket-tiket lainnya mungkin bukan hanya tiket pesawat. Bagus ya contoh Mbak Dirga dan Mbak Nina. Ada lagi yang mau kasih contoh dari kehidupan sehari-harinya. Gimana Mbak Eti? Ya banyak. Mhm. Mm-mm. Situasinya gimana Mbak? Oke, toko lain yang mungkin nggak terlalu familiar tapi nggak antri banyak gitu ya. Oke, jadi tadinya, hmm, apa Mbak? Menunya sama? Mm-mm. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Oke, iya boleh seperti itu. Jadi, iya bener, apalagi nyari lagi di mana pom bensinnya gitu ya. Tapi biasanya kalau misalkan nggak mepet-mepet banget, persediaannya juga masih banyak, biasanya kita bakal ngantri juga gitu. Cuman karena ini udah keburu-buru, nggak bisa ngantri, udahlah beli di warung-warung kecil aja. Oke, itu situasinya seperti itu juga ya. Bagus. Iya, nggak keburu lah untuk antri. Ya bagus ya. Yang pasti dalam hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi perilaku kita sebagai konsumen, tergantung dari situasinya. Ada lagi yang mau kasih contoh? Contohnya bagus kok. Teman-teman yang lain mungkin kalau nggak bisa di open mic bisa di chat. Nanti saya baca. Oke ya. Nah, situasi pembelian ini memiliki beberapa karakteristik. Ada di halaman 855 kalau mau dibaca, lingkungan fisik, lingkungan sosial, tergantung lingkungannya, lalu tergantung sama waktunya, pembelian kita tadi itu situasinya, alasannya, dan suasana hati. Coba kita lihat dulu modulnya. Coba kalian sambil buka modul ya.
hari ini kita banyakkan buka modul sama-sama. Soalnya saya nggak buat semua di PPT. Aduh. Nah, yang di 855 ini dia kasih contoh saat pembelian makanan tradisional. Makanan tradisional ini, apa makanan tradisional di kotanya kalian? Kuenya mungkin atau apalah itu? Manisan apa itu Mbak? Dari kota mana? Manisan Cianjur. Salak, oke. Nah, contohnya nih kita buat aja manisan Cianjur. Nah, di sini ada yang dilakukan penelitian oleh Purnomo Hadi. Ada yang kenal sama Purnomo Hadi? Kalau ada yang kenal, bisa say halo ya, kita lagi pelajari dari penelitian dia. Jadi beliau melakukan penelitian terhadap pembelian makanan tradisional. Nah, dia menemukan bahwa 51% orang membeli makanan tradisional itu ketika berkunjung di kota tempat asal makanan tersebut. Jadi ini kayak contohnya ke Cianjur, pas kita main ke Cianjur kita beli dong makanan yang terkenal di sana, misalkan nih tadi manisan kata Mbak Nina gitu. Jadi menurut tauco, gimana spesial tauconya Mbak? Kan tauco ada di mana-mana, gimana itu? Tauco saya pernah. Tahu. Oh, oke. Beli tauco. Menurut Mbak Nina nih, pernah nggak cobain tauco di kota mana pas Mbak di kota yang lain mungkin pernah? Oh beda, kalau di Taiwan beda tauconya. Mirip. Apa yang berbeda? Agak encer. Aha. Oh, oke. Oh, oke. Oke. Ya, jadi kalau seperti Mbak Nina, banyak orang yang datang ke Cianjur tuh kalau singgah ke Cianjur atau mengunjungi kota itu mereka beli makanan itu gitu. Nah, itu yang didapat dari penelitian si Purnomo juga yang sama. Purnomo Mahadi bilang ketika berkunjung ke kota tempat asal makanan tersebut. Jadi mereka membeli makanan tradisional di situ. 51% responden mengatakan mereka akan beli makanan tradisional saat berkunjung ke kota asalnya gitu. Contohnya tadi saat kita berkunjung ke Cianjur beli manisan atau tauco juga. Nah, selanjutnya dia bilang ada 43% responden yang menjawab ketika teman membawa makanan tersebut. Jadi kita membelinya ketika ada teman yang bawa. Mungkin temannya baru datang dari kota asalnya gitu. Kayak dibawain Mbak Nina gitu kan dari Cianjur gitu, ya udah berarti kita beli. Disitulah dia, dalam situasi seperti itulah konsumen membeli makanan tradisional tersebut. Ini spesifiknya makanan tradisional ya yang dilakukan oleh Purnomo ini.
Terus ketika ada acara pertemuan, biasanya kan acara pertemuan itu biar lebih rasa kekeluargaan itu kita beli makanan-makanan tradisional. Mungkin seperti itu ya. Ada 42 responden yang menjawab mereka beli makanan tradisional situasinya saat ada acara pertemuan gitu. Yang ini lalu ketika ada selamatan, mereka buat makanan tradisional, mereka beli makanan tradisional saat ada selamatan. Lalu ketika teringat atau merindukan kota asal makanan tersebut, jadi ketika rindu atau teringat kota asal tersebut, mereka beli makanan tradisional. Ini 18% yang jawab seperti itu. Nah, kalau kalian sendiri beli makanan tradisional itu saat situasi bagaimana? Situasi pembelian yang dari penelitian Purnomo ini, kalian lebih sering terjadi yang mana nih? Di modul halaman 855. Coba dilihat. Kalau saya yang paling atas. Gimana, Mbak? Gimana itu, Mbak? Contohnya. Oke, berarti ketika berkunjung ke tempat asal makanan tersebut ya. Oke. Iya, coba yang di 855. Modul 8. Ya. Nah, biasanya sih lebih dominan seperti itu ya. Atau teman-teman yang lain saat situasi bagaimana? Di luar dari penelitian Purnomo Hadi juga boleh. Dalam semuanya mencakup. Paling dominan yang mana? Oke. Kalau lagi rindu gitu. Bener. Oke. Semuanya ya. Apa, Pak? Iya ya. Mungkin namanya berbeda kalau di tempat saya, nggak tahu itu apa. Teman-teman yang lain tahu nggak namanya apa? Namanya apa, Mbak? Di kota kalian? Oh, saya nggak tahu. Mungkin belum pernah coba. Oke, ya, ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, berarti Mbak Eti ini mencakup semuanya, tapi lebih dominan. Mungkin sama ya, sama persentasenya. Untuk yang dari penelitian Purnawadi. Oke, ya. Sama ya, Oke, lagi berkunjung ya, Mbak? Benar-benar, ya. Jadi tergantung sama situasinya seperti itu. Jadi kita juga melakukan pembelian itu tergantung situasinya, pas lagi ada di tempat itu atau lagi ada acara. Ini ada acara pertemuan. Biasanya kayak arisan-arisan kita buat makanan tradisional gitu. Kok
kok PPT-nya menghilang. Bentar ya, saya cari dulu. Ini ada yang pindah ini. Iya. Mbak Nura ini dia lagi menyimak. Oke, begitu untuk situasi pembelian ya. Jadi tergantung sama kapan kalian ini membeli. Saya ada contoh yang lain deh, ini pertanyaan yang lain, tapi kok PPT-nya udah menghilang. Nah, selanjutnya sistem pembayaran. Tadi situasi pembelian, sekarang sistem pembayaran. Nah, ini bagaimana sistem pembayaran yang kita gunakan dalam pembelian tadi. Jadi pembayaran ini juga penting ya, alat pembayaran ini, karena sekarang juga orang sudah bermacam-macam alat pembayarannya. Kalian lebih sering kalau membeli sesuatu bayarnya pakai apa? Pakai uang cash atau udah pakai Line Pay, Apple Pay, apa lagi tuh? Yoyo Card, sekarang udah ada Yoyo Card nih. Tetap cash. Kalau ke Family Mart, oke, ke pasar beli cash. Kalau belanja online, bayarnya cash juga, nggak langsung ini masukkan bayar dari ini apa ATM. Oke, iya. Jadi untuk sistem kalau bayar utang gimana? Pakai ini transfer ya. Iya, jadi ada banyak macam-macam sistem pembayaran sekarang. Kalau kita biasanya nih konsumen itu kalau misalkan ya kita mau beli barang dari luar negeri gitu kan, untuk kenyamanan itu biasanya kita langsung bayar pakai apa yang kita punya. Yang lebih sering itu ada Visa gitu. Biasanya kalau dia udah link ke Visa itu lebih mudah sistem pembayarannya. Kalau nggak ada sistem pembayaran Visanya, terus saya nggak punya sistem pembayaran yang dia pakai, jadinya nggak jadi beli gitu, soalnya nggak bisa bayarnya. Kalau saya harus bayar pakai PayPal contohnya gitu, apalagi kita beli dari luar negeri, susah, ribet, saya akunnya juga nggak ada gitu, jadinya nggak jadi beli. Seperti itu kira-kira. Jadi ada sistem pembayaran yang lebih nyaman, convenient gitu kan. Kalau semua tersedia, sistem pembayaran juga cocok, biasanya kita akan melakukan pembelian. Kalau kemarin tuh saya belanja shampoo dan lain-lain. Jadi dia satu set, dia memang lagi promo, tapi saya pembayarannya susah gitu, pembayarannya ribet. Dan saya udah coba berkali-kali kan, udah masukin data-data dari ATM saya, nama lengkap dan sekalian PIN-nya dan lain-lain, sekalian nggak sukses juga. Jadi nggak berhasil ininya pembeliannya. Terakhir ribet, saya tinggalin, nggak jadi belilah gitu. Jadi untuk sistem pembayaran juga mempengaruhi salah satu aspek penting dari pembelian ya, karena kalau dia nggak nyaman dalam sistem pembayarannya, kita juga nggak bisa melanjutkan atau bahkan nggak mau melakukan pembeliannya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada kalau kalian ada usahanya juga, usahakan untuk sistem pembayarannya juga mudah gitu, bisa dijangkau semua orang. Iya, benar. Iya, jadi macam-macam sistem pembayarannya. Tapi biasanya kalau kalian di sini lebih suka COD ya? Kenapa bedanya? Kenapa, Mbak? Oke. Oh, iya, tapi mhm. Iya, bener. Kalau dari segi penjual kan benar-benar, jadi dua ini termasuk dua. Iya, jadi
benar, 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 benar. Iya benar. Jadi ini salah satu persepsi yang berbeda. Ya, persepsi yang berbeda antara penjual dan pelanggan gitu ya. Kalau penjual kan maunya dia mengantisipasi kerugian. Nah, untuk pelanggan juga dia mungkin pernah punya, hmm, karena saya dulu pernah mau cari barang, saya nggak pernah beli di situ, jadi dan termasuk agak mahal gitu. Jadi kemarin itu saya mau beli apa ya kemarin, agak mahalan dah pokoknya. Jadi saya nggak mau ditipu kan, soalnya harganya di atas 10.000 juga. Dan oh, kamera ini saya nggak pernah beli di dia, cuman teman-teman bilang dia trusted gitu. Cuman yaudah deh, saya tanya dia mau COD atau enggak. Kalau nggak mau COD, saya nggak jadi beli, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, boleh deh COD, cuman ongkirnya kamu yang tanggung, ditambahin 100 cm. Ya udah nggak masalah, saya bilang gitu. Cuman kalau transfer langsung, ini mungkin kalian bisa terapkan. Kalau transfer langsung lebih murah katanya gitu. Cuman kalau COD, kamu, iya kamu tambah 100 cm. Ya udah deh, saya tambah 100 cm gitu. Jadinya setelah saya cek barangnya semuanya lengkap, akhirnya saya bayar ke tukang posnya. Kemarin lewat pos ya, Pak posnya nganter gitu. Jadi kalau nggak ada COD saya nggak mau beli, saya bilang kayak gitu. Jadi sebagai penjual, perspektif dari penjual nih, kalian kasih sistem pembayaran yang nyaman untuk konsumen. Dan mungkin boleh dilakukan beberapa trik untuk mengatasi kerugian itu dari pengalamannya ya. Mungkin bisa dipastikan kalau untuk yang langganan sudah boleh COD, kira-kira seperti itu. Karena kalau udah langganan pasti dia udah loyal ya, udah setia. Untuk yang seperti itu mungkin bisa dikasih COD. Kalau kira-kira profilnya agak-agak meragukan, jangan dikasih COD. Karena banyak resiko juga ya. Kadang-kadang juga mereka lupa ngambil, lupa lah apalah, sampai udah dikembalikan barangnya gitu. Ya. Dan selanjutnya situasi pemakaian. Banyak produk memiliki situasi pemakaian tertentu. Misalnya nih, baju pesta, tergantung situasinya. Pemakaiannya tergantung situasinya. Jadi pas pesta bajunya beda, pas olahraga bajunya beda, dan lain-lain. Nah, kalau kalian nih sepatu, coba sebutkan beberapa jenis sepatu yang dikaitkan oleh situasi. Untuk apa, Mbak? Oke. Jalan-jalan. Buat kerja. Oke, tapi ini biasanya cewek ya yang banyak jenis-jenisnya seperti ini. Kalau cowok tergantung pemakaian juga nggak sih? Oke, ya. Sepatu gunung untuk mendaki. Manjat pohon, Mbak Dirga. Oke. Oke. Terus coba kalian ini kasih contoh teman-teman yang lain juga. Gimana kehidupan sehari-harinya tergantung sama situasi pemakaiannya. Mau dipakai kapan? Kalau kalian ada berapa macam sepatu? Kurang lebih ada lebih dari 5 macam sepatu, Mbak Nina berarti. Kalau tas jalan-jalan, tas hari-hari, tas pesta, tas bepergian jauh. Ya, biasanya ya perempuan lebih ribet, banyak macam ya. Kalau cowok mungkin ada, cuman nggak lebih dari 5 lah.
kalau Mas Bagus bilang sepatu dipakai semua aktivitas. Ya karena mereka memang beda ya psikologinya, minus pola pikirnya juga beda ya. Ini juga salah satu. hmm, hmm. Bener jalan-jalan pakai hari-hari, pakai kampus, pakai pacaran gitu. Ya jadi tergantung. Kalau 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 untuk apa lagi, bedak. Kalau untuk bedak cewek ya, khususnya untuk cewek, saya mau observasi cewek-ceweknya dulu. Ada nggak yang dibedakan, Mbak? Makeup kali ya, makeup bedakan sehari-hari beda. Untuk ke pesta gayanya apa? Makeupnya yang lebih eh, cerah, glamor. Kalau yang lagi ngedate gitu dia lebih kalem seperti itu. Jadi sesuai makeupnya itu pemakaiannya sesuai sama situasinya. Kalau Mbak Eti gimana? Oh, simpel. Simpel itu gimana? Mau ikut-ikut Mas Bagus ya? Gimana? Kan Mbaknya cewek juga. Nggak pakai sama sekali. Natural. Oh, natural aja. Risih. Berarti gimana Mbak Eti? Oke, iya boleh. Jadi kalau musim panas biasanya kita lebih keringetan atau kadang mungkin lebih berminyak wajahnya karena panas banget. Jadi tergantung pakai apa. Dan kalau musim dingin kan saya lebih kering, terus lebih ini ya, nggak terlalu banyak produksi minyak karena dingin situasinya, kena embus es apa angin dingin mulu. Jadi pakai apa gitu? Mungkin bedaknya yang untuk musim panas, untuk musim dingin dan lain-lain. Coba lihat di halaman 860 ya. Yang E situasi pemakaian. Coba Anda tuliskan beberapa macam jenis sepatu yang dikaitkan oleh situasi pemakaian. Udah kalian sebutkan tadi ya, sepatu itu. Nah, di sini lagi dia ada klasifikasinya. Untuk olahraga bukan hanya sepatu olahraga, ada lagi sepatu futsal, sepatu sepak bola, sepatu basket, jogging, lari, dan lain-lain. Coba Anda sebutkan jenis makanan atau minuman yang tidak Anda suka di pagi hari. Oke, pokoknya dia beda situasinya. Misalkan nih kopi. Biasanya kopi kalian minumnya kapan? Biasanya. Ya, tergantung ya. Kalau minum susu, siang-siang minum susu juga. Ya, jadi biasanya kan, ya, biasanya ada yang suka minum susu di pagi hari. Kalau siang nggak mau lagi minum susu gitu. Oke, iya benar. Biasanya minumnya siang atau malam gitu ya. Oke, kalau pagi-pagi nggak suka minum soda, contohnya seperti itu. Oke, Mbak Eti nggak suka kali ya makan pedas pagi-pagi. Takut langsung perutnya mules. Kalau siang malam boleh, nggak mules. Aduh, biasanya kan orang Indo makannya cabai mulu. Nggak terlalu ya.
Oke, kita lihat yang di halaman 861. Banyak sekali ininya Mbak Eti, kondisinya, situasinya. Harus agak-agak manis gitu. Itu nggak cabai namanya Mbak, manisan dari Cianjur. Oke, kita lihat dulu lagi di halaman 861. Perilaku konsumsi pangan tradisional. Ini lanjutan dari si Purnomo Hadi. Kapan terakhir kalian mengkonsumsi makanan tradisional? Boleh dilihat tabel 861 juga. Kalau kalian sendiri, kapan sih terakhir? Makanan apa aja boleh. Kapan terakhir kalian mengkonsumsi makanan tradisional? Kapan terakhir kalian makan rendang mungkin? Kapan itu Mbak? Sebulan lalu ya? Sebulan yang lalu. Oke, kapan Mbak Eti terakhir mengkonsumsi makanan tradisional? Masuk, tak masuk? Oke, yang lain? Ada mungkin? Alasan mengkonsumsi opor atau rendang tadi, alasan kalian mengkonsumsinya apa? Oke, karena lebaran ya. Frekuensi membeli, berapa kali kalian beli makanan tradisional? 1 kali seminggu, setiap hari, atau 1 kali sebulan? Kira-kira setiap pengennya itu 1 kali seminggu atau 1 kali sebulan? Oke, seminggu sekali. Oke, berarti Mbak Nina mengkonsumsi makanan tradisionalnya 1 kali seminggu, frekuensinya 1 kali seminggu. Kalau Mbak Eti? 1 kali sebulan? Berarti nggak suka makanan tradisional dong? Oke. Tempat membeli. Kalau Mbak Nina masak, kalau Mbak Eti di mana belinya? Kalau ada makanan tradisional seperti itu beli di mana? Di toko Indo. Oke. Saat membelinya ketika sama teman. Ketika jalan, ketika libur aja gitu ya. Ketika pengen. Oke, di sini kalau yang dari sini kriterianya itu terakhir mengkonsumsi hari ini, kemarin, seminggu yang lalu. Yang paling banyak itu mengkonsumsi sebulan yang lalu, sama seperti kalian. Jadi mereka mengkonsumsi makanan tradisional paling banyak responden menjawab sebulan yang lalu. Alasan mengkonsumsi yang paling banyak menjawab ingin menikmati cita rasa tradisional. Oke. Frekuensi membeli 1-2 kali. Tempat membeli yang paling banyak menjawab di pasar tradisional. Saat membeli, yang ini tadi udah ada, paling banyak menjawab ketika berkunjung di kota tempat asal makanan tersebut. Kalau kita nggak bisa ya yang nomor 1 ini. Oh, kalau yang ini coba dia makanan Taiwan. Mungkin yang makanan Taiwan bisa. Iya kan? Apa ciri khas setiap kota di sini, di Taiwan sendiri? Makanannya dicoba. Mochi ya bener. Jadi kalau kalian datang ke Hualien gak beli mochi sayang banget. Bener. Ya. Apalagi setiap kota. Mbak Chang ya. Oke. Kalau dumpling di Taipei ya. Ya, kalau ada itu apa namanya? Dia kayak roti, cuman dia dari Taichung kalau nggak salah. Dia terkenal di Taichung. Sanbon apa ya? Mooncake ya? Apa sih? Oh iya benar, itu dari Taichung. Ya, jadi kalau ke Taichung katanya beli itu. Kira-kira seperti itu yang untuk di Taiwan sendiri ya. Apalagi
Ada deh kalau nggak salah di Tainan, tapi saya lupa namanya apa makanan itu. Dari Tainan juga, itu khasnya dari Tainan. Jadi kalau ke Tainan jangan lupa beli itu gitu, kata teman kemarin. Ya, jadi kalau biasanya sih kalau kita seperti itu ya ketika berkunjung di kota tempat asal makanan tersebut. Oke. Ini nih satu lagi pertanyaannya untuk modul 8. Kapan terakhir kali kalian mengkonsumsi roti? Tadi pagi. Yang lain? Dua hari yang lalu. Oke. Ya, jadi tergantung dengan situasinya. Apa, Mbak? Oke, ya. Nggak semua juga buat sarapan, Mbak. Tergantung situasinya. Mungkin hari ini dia lagi nggak mau masak gitu, jadi makan roti. Kalau dia lagi rajin masak, oke, ya. Ada yang lagi rajin masak, dia masak buat ini loh, sandwich atau apa, toast yang campur apa, spaghettian itulah. Gitu. Jadi tergantung ya. Oke, kalau Mas Bagus katanya dia minum susunya malam. Kalau siang dia nggak mau minum susu. Ini loh susu cap beruang. Oke, kita lanjut ke modul 9 ya. Sebentar saya ini dulu, saya absen dulu. Mbak Lia adakah? Mbak Nunung, Mbak Vina? Mbak Rizka Aditya? Ada ya. Mbak Putri ada, Mbak Rizka tadi udah izin. Berarti yang tidak hadir Mbak Lia sama Mbak Nunung dan Mbak Siti, 3 orang. 14. Iya bener. Oh, Mbak Rizka 1, 2, 3, 4. 4 ditambah 11. Lah, 2 orang lagi yang mana? 17. Masuk Mbak Rizka juga. Plus Mbak Rizka yang dari Hong Kong. Kayaknya ada yang ini Mbak Putri apa siapa tadi yang baru menghilang. Oh iya, Mbak Dwi dia baru menghilang. Mbak Vina juga, Mbak Dwi juga. Oke. Mbak Vina udah nggak ada. Tugasnya jangan lupa Mbak Vina tugasnya nggak diubah ke PDF ya. Tadi Mbak Vina ada kok, udah keluar. Tugasnya besok. Kenapa?
Jangan lupa muncul Mbak Vina yang nggak diubah ke PDF. Mbak Dwi izin keluar, HP panas harus di off dulu. Oke Mbak Dwi. Kalau ada yang nggak ngerti ngubah ke PDF, boleh tanya temannya atau boleh tanya saya. Oke? Mbak Vina itu. Nanti teman-teman yang lain jangan lupa diubah ke PDF. Kenapa pusing? Kan iya, 3 apa yang mereka lakukan itu aja. Coba dia lihat, kan contohnya tuh McD mereka gimana? Mereka buat varian rasa mengikuti budaya Indonesia kan. Lalu mungkin menunya, harganya berapa? Beda ya harga di Amerika sama harga di Indonesia, kira-kira seperti itu. Dilihat aja, udah ada 3, cuman dijelaskan lagi lebih detail gimana cara adaptasi, iya. Jangan teori-teorinya, yang pasti dia dari segi budaya gitu. Tempatnya mungkin, iya mungkin kalau, iya mungkin didesain lagi misalkan kan ada beberapa perusahaan yang mendesain seperti restoran Indonesia, jadi dia lebih kayak desain-desain tradisional, padahal di negara lain dia nggak punya seperti itu, hanya di Indonesia dia buat ada batik-batiknya dan lain-lain gitu. Diamati aja apa yang mereka lakukan gitu, strategi apa yang mereka lakukan dalam pemasarannya, lebih ke spesifik budaya gitu. Dan kita ada juga belajar segmentasi budaya, ini sub budaya juga, misalkan dari pendapatan dan lain-lain. Nanti dilihat lagi dari modulnya biar dapat lebih banyak referensi. Kalau nggak ada yang dari modul itu juga yang kalian amati di luar sana tapi kalian rasa itu mencakup sama budaya, nggak apa-apa ditulis juga. Oke. Tugas 2 Mbak. Iya, tugas 2 ya, nanti saya sekalian nilai ya. Mungkin paling lama minggu depan atau kapan kalian? Sebelum tanggal 18 dah ya. Oke, kita masuk ke modul 9. Bisa dibuka modul 9 ya. Konsumerisme, perlindungan konsumen, dan perubahan perilaku. Apa itu konsumerisme? Suatu gerakan sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan posisi konsumen dalam berinteraksi dengan pihak penjual. Jadi ini sebuah gerakan sosial ya, yang dilakukan oleh penggerak-penggerak sosial untuk meningkatkan posisi konsumen sebelum, saat, dan setelah konsumsi dilakukan. Karena sebelumnya konsumen ini posisinya itu tidak terlalu dilindungi atau tidak terlalu kuat gitu. Jadi setelah beli, setelah dilakukan transaksi atau setelah dipakai gitu, penjual sudah tidak ada tanggung jawab seperti itu. Jadi konsumerisme ini tahun 93 ya, gerakan sosial yang dilakukan oleh pihak untuk meningkatkan posisi konsumen. Nah, kita sering lihat ya, banyak sekali kejadian seperti contohnya nih, kecelakaan pesawat Lion Air di bulan Oktober tahun 2018 menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, di sini penumpang yang menjadi korban akan mendapat santunan dari pihak terkait. Yang pasti di sini korban atau yang memakai jasa ini mereka mendapat kerugian ya, dan di sini mereka harus mendapat santunan. Nah, selanjutnya meninggalnya seorang artis terkenal sebagai akibat malpraktek. Malpraktek itu dari rumah sakit di Jakarta gitu. Dan di sini
dari pemakaian jasa itu dia harus mendapatkan ganti rugi seperti itu. Apakah kalian pernah mengalami kerugian atau kekecewaan setelah atau sebelum melakukan pembelian atau sesudah memakai suatu produk? Pernah kecewa nggak kalian saat belanja lah gitu? Gimana kekecewaannya Mbak Nina? Oke, tidak sesuai dengan gambar. Jadi apa yang digambar, apa yang kita terima itu tidak sesuai. Itu kemarin waktu beli apa, Mbak? Mhm. Mhm. Hmm. 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 Iya, ya, pinggang, ha? Mhm. Oke. Oke, Mbak Nina itu malah di blog. Oke, teman-teman yang lain? Pasti pernah lah. Mhm. Mhm. Iya. Bisa Mbak diganti kemarin. Oke. Teman yang lain? Saya mau kasih tunjuk dulu sama kalian bentar ya. Apa yang diiklankan, apa yang muncul gitu. Gimana, Mbak? Aha. Aha. Mhm. 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 Hmm. Waduh. Ya, itu pengalaman rata-rata online. Oke. Iya benar. Itu ya dari pengalaman kalian ini mau saya kasih tunjuk dulu. Up, up, up. Bisa lihat nggak PPT saya? Gambarnya yang baju hitam yang datang yang sampai yang baju apa ini? Grey. Coba deh lihat. Kecewa nggak ketika yang barangnya sampai dipakai kayak gini? Udah yang satu nggak, ya gambarnya cakep ya, gambarnya cakep banget. Sampai-sampai aneh. Oke, yang ini. Jadi dia sebenarnya di iklan itu dia kayak bisa berubah before after gitu. Nah, rupanya dia dalam satu paket. Kalian pernah tahu nggak? Ada gelas itu ketika diisi air hangat dia berubah. Iya benar. Nah ini bukan, dia malah desain gambarnya yang seperti itu, yang aslinya yang di bawah.
Jadi memang udah dua-duanya didesain seperti itu. Ini gimana ini yang lihat before after, kita pikir oh setelah dikasih air panas dia jadi warna biru gitu. Oke. Ini juga ukurannya kekecilan. Ini punya Mbak Nina ini. Digambar dia sampai ini di lutut dress yang sampai barangnya sampai, lihat ini sampai di mana, ini pendek banget. Oke. Ini juga malah di blok. Yang aslinya ini apa yang digambar ini cakep ya, warnanya putih juga, terus kayak ukurannya semua pas. Nah tiba dipakai ini kayak yang bagian atas ini juga melar-melar, nggak jelas gitu, udah kemana-mana ini, lengannya juga udah kemana-mana ini ukuran lengannya. Oke. Kesel nggak kalau misalkan seperti itu kejadiannya? Mana lagi nih? Nah, untuk hal-hal seperti itu kita sebagai konsumen punya hak, oke? Saya tutup dulu. Nah, kalau dulu tidak ada yang posisi kita sebagai konsumen itu tidak kuat. Jadi nggak boleh melakukan apa-apa. Mau komplain kalau Mbak Dina yang kasusnya seperti itu boleh dikomplain loh. Bilang aja, nanti saya laporin, kamu bilang. Nah, untuk teman-teman yang punya usaha online, tahu nggak kalian hak-hak konsumen itu apa saja? Oke, yang pertama itu hak-hak konsumen secara universal, secara general, hak atas keamanan, hak untuk diberi informasi. Jadi mereka itu punya hak itu. Jadi kita harus kasih informasi secara jelas, secara lengkap dan detail untuk produk kita. Jangan bohong-bohongan gitu. Ya kalau itu bisa kena pasal nanti kalau bohongi konsumen. Yang selanjutnya hak untuk memilih. Jadi kalau mereka mau milih, dikasih, memang itu hak mereka, jangan dimarahin, nggak boleh milih-milih gitu, lama banget gitu. Kalau kalian di pasar pernah nggak jumpa sama orang yang penjualnya, kita mau milih malah jutek, jadi beli nggak, dia malah dibentak gitu. Jadi itu hak kita ya untuk memilih. Nah selanjutnya hak untuk didengar, diberi ganti rugi kalau misalkan tidak sesuai dengan kondisi yang dipasarkan, itu kita berhak untuk dapat ganti rugi. Apalagi sampai merugikan konsumen, itu mereka memang harus ganti rugi. Hak untuk menikmati lingkungan yang bersih. Oke, yang untuk 1-4 ini diinisiasi oleh John F. Kennedy. Yang 5-6 ini dari hasil konsensus sosial. Hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan menyehatkan. Hak orang miskin dan minoritas untuk dilindungi kepentingannya. Yang ini berdasarkan dari sensus. Nah, selanjutnya mau melakukan penelitian perilaku konsumen. Ketika kalian mau melakukan penelitian perilaku konsumen, nanti sekarang kalian semester 5 ya? Nanti untuk semester akhir kalian bakal ada buat karir kan? Nanti ini mirip-mirip bisa dilakukan seperti ini kalau kalian mau melakukan penelitian. Nah, yang pertama menetapkan tujuan penelitian. Lihat ini gambar yang dari riset konsumen dari gambar 92. Lalu mengumpulkan data. Pengumpulan datanya itu bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif ini dia kayak daftar pertanyaan, lalu diarahkan ke diskusi. Ya, kalau kuantitatif dia itu kayak pakai sampel lalu mengumpulkan data. Nah, untuk kualitatif ini dia lakukan penelitiannya dari wawancara, biasanya wawancara dari ahlinya atau yang bersangkutan. Kalau untuk kuantitatif ini kita mengumpulkan data. Biasanya ini pakai studi, bisa studi eksploratif sama survei, Mbak.
survei. Jadi nanti kalau kalian pernah ngisi survei dari teman-teman kalian yang ngisi survei skala 1 sampai 7 itu sangat memuaskan, mungkin tidak memuaskan, itu pilih salah satunya. Yang itu pernah ngisi nggak? Iya, benar-benar dosennya biasanya yang kasih. Ya, seperti itu biasanya diolah untuk data kuantitatif. Nanti pakai software, ada softwarenya, kita masukin angka-angka, kan kalian milih angka ya, itu yang kemarin angka, apakah dia di 5, di skala 5, 7, atau 1, atau netral yang kalian pilih seperti itu kan ada angka-angkanya, nanti diolah angka-angkanya itu pakai software, tergantung software yang mau dipakai. Kalau untuk bagian sosial biasanya kita pakai ada software namanya SPSS, seperti itu. Nanti itu yang mengolah, lalu nanti kita cari rata-ratanya. Kebanyakan kayak punya si Purmohadi ini tadi ini, dia itu pakai ini kuantitatif. Jadi dia bisa dapat 50% orang menyukai ketika datang berkunjung, berapa persen dan lain-lain seperti itu. Nanti dihitung, diolah jadi persentase seperti itu. Kita bisa lihat berapa hasil yang paling tinggi, paling rendah, biasanya kita amati. Begitu untuk melakukan penelitian perilaku konsumen ya. Jadi kita mengumpulkan informasi mengenai perilaku konsumen, lalu mengenal siapa konsumen kita dulu. Lalu kita susun konsumen itu yang sesuai dengan variabelnya, dengan latar belakang pendidikannya, umurnya, dan lain-lain. Tapi secara general, biasanya kita akan pakai, kalau beberapa murid-murid yang saya bimbing itu, kebanyakan mereka pakai metode kualitatif. Jadi dia menulis deskriptif, menggambarkan gimana situasinya, dan hasilnya itu biasanya metodenya itu pakai wawancara. Mereka wawancarai sumbernya, lalu mereka jabarkan apa hasil yang ditemukan dari wawancara itu. Nah, untuk konsep dasar perilaku konsumen itu, ini adalah cabang ilmu yang mempelajari berbagai tahapan seorang konsumen pada saat membeli, menggunakan, atau membuang produk. Membuang produk ini gimana maksudnya? Produknya dibuang gitu. Gimana maksudnya ini? Membeli, menggunakan, atau membuang produk. Membuang produk ini maksudnya gimana dalam perilaku konsumen? Apa, Mbak? Ya, sesudah pemakaian ya. Jadi sesudah memakai kan tidak dipakai lagi. Berarti produknya dibuang. Bukan berarti setelah dibeli langsung dibuang gitu. Enggak, sesudah pemakaian. Itulah yang mencakup konsep dasar perilaku konsumen. Membeli, menggunakan, dan membuang produk. Nah, perilaku konsumen ini kita untuk memahami konsumen sebagai target pasar kita, dan di sini kita mengimplementasikan strategi pemasaran sesuai dengan karakteristik konsumen. Untuk model-model perilaku konsumen itu ada model tradisional. Yang ini kalian udah pelajari mikroekonomi, makroekonomi. Kalian ada ambil mata kuliah ini kan, ekonomi, mikro dan makro. Siapa? Masih ingat pelajarannya di semester berapa itu? Semester awal kalau nggak salah. Semester 2 ya? Ya, ini di awal-awal ini kalian ada mata kuliahnya juga. Lalu di perilaku konsumen ini kita belajar behavior economic, ekonomi yang berhubungan dengan perilaku. Ini nggak kelihatan. Yang terakhir itu model kontemporer. Jadi ini banyak ya, dari beberapa teori-teori yang kita pelajari itu dikemukakan oleh, ini namanya nggak kelihatan, Nicosia, Howard Seth, dan mereka ini terkenal dengan teori-teorinya dan model-modelnya. Kalau yang terbaru ini dari model Schiffman dan Canuck, ini juga banyak. Nah, tahap proses penelitian konsumen, gimana sih tahapnya? Ini tadi juga di atas sudah ada, menentukan tujuan penelitian. Jadi,
kita tentukan dulu tujuan penelitian kita apa tujuan yang mau kita teliti gitu. Mungkin kita mau mencari tahu hubungan antara harga dan loyalitas konsumen, seperti itu. Yang pasti kita tahu tujuan penelitian kita apa. Lalu kita kumpulkan dong data-datanya, mengumpulkan data sekunder. Penelitian utama itu, desain itu, ini tadi sudah saya jelaskan, kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif ini sendiri, dia interview atau grup diskusi, dan dia memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan jawaban-jawaban bebas. Lalu penelitian kuantitatif ini bisa berdasarkan pengamatan dan percobaan, eksperimen, dan juga survei. Bisa melalui percobaan. Kalau untuk percobaan ini biasanya tergantung sama, ada kondisi-kondisi. Jadi kondisi A, B, C gitu. Jadi apa yang kalian lihat dari setiap kondisi yang kalian berikan. Kalau untuk percobaan ini atau eksperimen ini, dia memakai kondisi. Nah, untuk pengumpulan datanya itu pakai skala Likert biasanya kita. Kalau yang saya bilang tadi itu namanya skala Likert. Yang 1-7, skala 1-5, atau 1-9. Biasanya itu angkanya ganjil, yang paling tengah itu netral. Misalkan kalau 1-5 berarti 3 itu nilainya netral. Kalau 1-9, apa yang di tengah? 5, berarti itu yang netral. Seperti itu, atau 1-11. Itu biasanya dari yang paling rendah ke paling tinggi itu, misalkan nih, paling tidak suka, angkanya 1, sangat suka gitu, angkanya 7. Di tengah-tengah itu netral, seperti itu. Lalu melakukan analisis, pengolahan data dengan rumus-rumus statistik, lalu menyusun laporan. Inilah 6 tahap proses penelitian konsumen. Jadi nanti kalian kalau mau melakukan penelitian tahapnya seperti ini. Oke, kita mau lihat lembaga perlindungan konsumen. Jadi Moen dan Miner bilang konsumen itu perlu dilindungi dari kesalahan yang sudah ia ketahui dari awal, perlu diberikan informasi selengkap-lengkapnya, perlu diberikan penyuluhan, dan ketika dia melanggar peraturannya itu dia perlu diberikan sanksi atau hukuman. Lalu Moen dan Miner bilang juga aktivitas penjual atau pihak lainnya seperti informasi sesat, produk cacat, dan lain-lain. Nah, dari contoh-contoh yang kita berikan tadi itu, kita ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yuk kita lihat dulu di halaman 936. Oke. Sebentar saya cari ini kok undang-undangnya halamannya salah. Di 947. Coba kalian baca Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke, jadi di sini ada memang undang-undangnya sudah diatur bahwa saya baca ya 1-4 ini.
bahwa Indonesia harus mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang 1945. Indonesia menghadapi globalisasi di mana berbagai negara memproduksi begitu banyak barang dan jasa yang diekspor ke Indonesia. Dampak dari ekspor yang banyak tersebut menyebabkan perlunya perlindungan konsumen atau mutu barang yang baik serta keamanannya. Perlindungan konsumen ini ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara meningkatkan kesadaran pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri. Ini banyak juga lagi selanjutnya kalau mau dilihat untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen sampai di halaman 951. Oke? Nah, kita juga sebagai konsumen yang ini tadi dari John F. Kennedy ini. Kalau misalkan kalian pernah nggak mengalami naik pesawat yang ditunda jam penerbangannya. Ya, delay benar. Kalau untuk Garuda sendiri itu setiap jamnya, jam penerbangan yang ditunda itu mereka tergantung jamnya ya. Kalau dia jam 2 jam, 3 jam dikasih makan. Kalau dia sampai beberapa di atas 5 jam kalau nggak salah itu dikasih menginap. Jadi penginapannya itu mereka yang sediakan gitu. Itulah bentuk ganti rugi yang mereka berikan. Kalau misalkan penerbangannya delay. Cuman kalau untuk perusahaan-perusahaan seperti yang mana, yang produk-produk promo itu, yang promo-promo itu biasanya mereka nggak kasih pelayanan yang seperti itu. Mungkin mereka kasih refund. Kalau kayak Mbak Eti kemarin dia kasih return ya Mbak Eti. Dia perbolehkan ganti barang kan? Ya, itu bentuk ganti rugi yang diberikan oleh konsumen. Dan pada umumnya perusahaan-perusahaan besar ini perusahaan-perusahaan besar ya, atau perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang go internasional, mereka sangat peduli sama hak-hak konsumen. Jadi mereka nggak mau mendengar ada komplain dari konsumen. Bahkan beberapa perusahaan mereka tidak hanya mengganti rugi, bukan hanya ganti rugi yang dikasih, bukan hanya produknya yang dikasih produk yang sama, bahkan mereka kasih bonus seperti itu. Jadi kayak biar lebih memberikan rasa kompensasi dan memberikan rasa senang kepada konsumen. Karena kan kalau misalkan kita rugi kan kita kecewa terus nggak mau beli lagi kapan-kapan gitu. Cuman beberapa perusahaan mereka mau mempertahankan konsumennya. Jadi bukan hanya dikasih ganti rugi, malah dikasih bonusnya. Kemarin itu saya ada tahu, jadi dia memang sudah member di suatu perusahaan, di suatu produk, dan dia pesan dan ternyata makanannya datangnya delay 30 menit. Jadi kan dia memang kemarin dia pesannya untuk acara ya. Jadi memang sudah diorder jam sekian boleh diantar tidak gitu. Jadi sebenarnya tidak datang tepat waktu mungkin karena beberapa hal. Jadi datangnya itu terlambat dan dia kesal gitu karena jadi acaranya ini makannya jadi terlambat. Harusnya namanya acara kantor gitu kan, kalau misalkan terlambat 10 menit, 15 menit kita juga udah khawatir ya untuk acara bos-bosnya seperti itu. Nah akhirnya dia komplain dan dari pihak perusahaannya mereka memberikan ganti rugi, mereka kasih bonus diskon belanja itu bisa sampai 1 bulan, lalu mereka kirim bunga buket dan surat permintaan maaf dari perusahaannya gitu. Jadi mereka minta maaf atas keterlambatannya dan mereka kasih bunga dan coklatnya gitu. Jadi kayak kesannya itu memang mereka benar-benar tulus menghargai konsumen. Itu hak kita ya. Kalau misalkan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan mereka bisa dikomplain gitu. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang mau berkembang itu jangan main blok aja gitu. Kalau misalkan tadi Mbak Nina itu nggak bisa berkembang perusahaan-perusahaan seperti itu, abal-abal ya. Jadi kalian juga nanti, apalagi kalian ada bisnis-bisnis sekarang, coba diperhatikan hak-hak konsumennya. Konsumen itu
Kalau dia senang, dia kan dia bisa merekomendasikan teman-teman yang lain gitu. Dan itu sangat bagus untuk reputasi usaha kita, karena usaha kita juga dimulai dari yang kecil ya, nggak mungkin langsung besar terus langsung berkembang pesat, enggak, itu dimulai dari yang kecil semua. Banyak yang puas pelanggan yang puas itu akan mengundang pelanggan-pelanggan yang lain, banyak reviewer gitu. Kalau misalkan suatu toko yang banyak reviewernya itu semakin terpercaya, kira-kira seperti itu. Dan gimana sih biar cara banyak dapat reviewer? Ya kita harus memenuhi hak-hak konsumen. Nah, bagaimana keamanan berbelanja? Misalkan nih dalam proses transaksi kita harus menyediakan nomor rekening yang benar, yang jelas. Jangan sampai nanti konsumen kita ditipu gitu kan. Nanti konsumen ditipu, kita malah yang dimarah-marahin lagi gitu. Jadi kita harus menjelaskan bagaimana untuk proses keamanan transaksinya. Mungkin kita berikan kode PIN-nya dari kita biar nggak sembarangan transaksi gitu. Jadi ketika udah order kita kasih PIN-nya sendiri, kodenya sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi yang pasti kita menjaga keamanan konsumen. Mungkin sekarang kita belanjanya cuma belanja 10.000 NT. Coba nanti perusahaannya makin besar, setiap transaksi itu di atas 100.000 NTD gitu kan. Itu kan sudah termasuk besar, dan itu perlu menjaga keamanan konsumen gitu. Dan juga termasuk informasi. Informasi ini mencakup ke cara pemakaian misalnya. Misalkan nih kita jual krim kecantikan contohnya ya, krim kecantikan nih. Jadi kita udah, misalkan ada konsumen yang dia order lalu kita jual, cuman kita nggak kasih informasi yang detail tentang cara pemakaian produk. Nah, gimana kalau misalkan dia komplain nggak ada hasilnya, udah saya pakai 2 tahun nggak ada hasilnya pakai krim itu, dia bilang seperti itu. Nah itu kan akan merusak reputasi kita sebagai penjual juga. Mereka bisa bilang produknya nggak bagus atau produknya nggak ada hasilnya gitu. Nah padahal dia tidak mendapatkan informasi yang benar tentang cara pemakaian. Contohnya nih krim A ya, atau serum A. Serum A ini harus dipakai setiap hari secara rutin pagi malam gitu. Kita kasih informasi yang lengkap, yang jelas. Nah, kalau misalkan mau dipakai bertahun-tahun juga, kalau misalkan pakainya sekali seminggu, kadang pakai, kadang enggak, kadang lupa, kadang repot nggak pakai gitu, mau dipakai bertahun-tahun juga nggak bakal ada hasilnya, bener nggak? Kalau untuk seperti itu, pemakaian seperti itu harus rutin dan sesuai dengan aturannya gitu. Jadi informasi-informasi itu harus diberitahukan kepada konsumen, karena kalau enggak nanti kalau misalkan dia tidak terjadi apa-apa, ada loh konsumen yang pakai produk itu sampai overdosis gitu. Jadi sebenarnya kalau udah sampai overdosis gitu, siapa yang mau disalahkan? Misalkan nih ada konsumen beli obat, suplemen, ternyata dia overdosis, siapa yang mau disalahkan? Dua-duanya ya. Jadi di sini satu, kita sebagai penjual petunjuk pemakaian itu, makanya kita juga sebagai penjual harus memberikan informasi lebih detail juga. Ini ada petunjuk pemakaiannya, kita juga berikan informasi yang tambahan yang untuk mengingatkan konsumen. Jangan dicampur dengan pemakaian yang lain. Misalkan kalau kadang kan nggak ditulis ya di situ, nggak bisa jaraknya itu harus selisih 2 jam gitu. 2 jam dengan mengkonsumsi makanan lain itu jaraknya 2 jam, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita tidak berikan informasi yang jelas, takutnya apalagi obat-obatan ini, suplemen ya, apalagi yang dimasukin ke dalam tubuh gitu, takutnya overdosis, dan itu biasanya efeknya sangat tidak baik. Dan kita juga sebagai penjual nggak mau dong disalahkan, jadi kita harus kita harus menginformasikan kepada pembeli hal-hal detail yang memang mereka perlu mengetahui secara mendasar. Dan tentu saja peraturan-peraturannya juga ada, kadang mereka juga nggak baca, karena kadang juga konsumen ini sembrono juga. Jangankan itu, kapan expirednya aja nggak mau dibacanya. Ada nggak di sini kalian sering lupa itu makanan, nggak pernah dicek expirednya kapan gitu? Jangankan cara pemakaiannya, expirednya aja nggak dicek.
gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu untuk menghindarinya, karena kita tahu secara mungkin konsumennya juga sibuk atau apa segala macam, kita perlu informasikan hal-hal detailnya. Nah, untuk yang 5-6 ini yaitu dari hasil konsensus, hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan menyehatkan. Ini dari ini ya, masyarakatnya yang jawab. Ini contohnya nih, kalian pernah nggak di lokasi perumahan kalian ada pabrik dibangun, terus limbahnya itu mengganggu masyarakat? Atau pabrik itu misalkan polusi, buat polusi udara atau suara. Contohnya gimana Mbak Nina? Di mana Mbak? Terus apa yang kalian lakukan? Apakah kalian memberitahukan kepada pengusahanya atau kalian laporkan ke Pak Lurah? Akhirnya apa yang dilakukan? Nggak ada. Akhirnya dipindahin ya? Oke, ya. Karena dari konsensus, dari survei yang dilakukan, ternyata banyak konsumen yang komplain untuk hal-hal seperti itu. Jadi itu hak kita ya. Kita kan berhak loh untuk menikmati lingkungan yang bersih, udara yang segar. Jangan pula nanti gara-gara orang buka usaha malah jadi ngirup udara seperti itu. Misalkan bau peternakan setiap hari, gimana nanti masyarakatnya nggak sehat gitu. Hal-hal seperti itu. Kalau dulu di tempat saya itu, jadi dia sebenarnya pabriknya itu jauh, memang di agak ke dalam, ke pelosok-pelosok, hanya saja limbahnya itu dibuang ke sungai. Kalau dulu belum terlalu ketat peraturannya, sekarang sampai air sungai itu jadi kuning gitu. Jadi dulu orang masih sering ngambil air di situ untuk nyuci, untuk masak. Sekarang udah nggak bisa karena udah banyak airnya udah kuning, udah nggak sehat lagi gitu. Jadi itu benar-benar merugikan masyarakat. Akhirnya diberikanlah hak-hak untuk perlindungan konsumen. Itu juga hak kita ya untuk menikmati lingkungan yang bersih. Nah, kemarin itu ini dari pabrik plastik Taiwan. Jadi perusahaan Taiwan, mereka buat pabriknya itu kalau nggak salah di mana? Di salah satu kota di Penghu yang kota dalam yang terpisah dari Taiwan itu. Saya nggak tahu, tapi dia pabrik plastiknya kemarin dibuat ada di situ satu, dan karena limbahnya itu zat kimia terlalu banyak, ikan-ikannya pada mati. Akhirnya mereka dikomplain dan mereka pindah. Mereka bangun pabriknya itu di Vietnam. Nah, di Vietnam itu juga sama, kejadiannya sama. Jadi kan itu plastik itu kita nggak tahu ya campuran zat kimianya, dan limbahnya itu sangat berbahaya. Dan mereka cara pengolahan pembuangannya juga nggak ngolah sendiri, mereka langsung buang ke sungai gitu dan ke laut. Dan itu juga memang di daerah-daerah pelosok di Vietnam ini, masuk berita kemarin, banyak yang sakit, anak-anaknya juga banyak yang sakit. Terus sakitnya itu sakit-sakit aneh gitu, kayak kepalanya besar, badannya kecil, terus dan itu bukan cuman 2-3 gitu, aneh. Dan orang-orang tuanya kan, mereka kan masih orang-orang yang belum terlalu berpengetahuan ya. Iya, jadi mereka heran gitu kan. Mereka awalnya nggak tahu ini kenapa tiba-tiba jadi kayak gini, banyak yang penyakitan kayak gini, karena memang di pedalaman, perusahaannya itu di pedalaman, bukan di kota. Kalau orang kota kan lebih berpendidikan ya, itu di pedalaman. Sama kayak waktu di Taiwan, mereka buatnya di Penghu, jadi dia yang memang terpisah dari, jadi dia kayak kota-kota kecilnya gitu. Jadi mereka setelah cari tahu, dulu nggak pernah ada penyakit-penyakit kayak gini, sekarang kok makin marak gitu. Akhirnya mereka cari tahu, nelayan juga ikan-ikannya udah nggak ada gitu. Akhirnya mereka menyelidiki, ada kayak aktivis-aktivisnya yang menyelidiki, dan perusahaan Taiwan ini terkena gitu. Dan setelah dilaporkan,
itu hak mereka ya untuk menikmati lingkungan yang bersih, itu hak mereka. Setelah dilaporkan akhirnya mereka berusaha untuk membuat data-data Taiwan ini, perusahaan Taiwan ini mereka berusaha untuk membuat data-datanya itu enggak kok, itu bukan dari kita, itu bukan karena kita, mereka bilang seperti itu. Semua data-datanya diganti, limbahnya seperti ini, kita mengolahnya seperti ini dan lain-lain. Akhirnya mereka berjuang lagi sampai akhirnya perusahaan Taiwannya ini ganti rugi gitu. Jadi setelah itu mereka ganti rugi, mereka kasihlah itu bayaran kepada masyarakatnya itu besar kemarin, karena mereka juga anak-anaknya sudah sakit gitu, nggak tumbuh sehat. Dan setelah itu mereka pindahkan pabriknya. Setelah diusut lagi, mereka nggak mau, ini benar-benar pencemaran dan nggak bagus untuk generasi berikutnya. Akhirnya mereka pindah ke negara lain gitu. Jadi itu termasuk hak-hak kita sebagai konsumen. Terima-terima aja gitu. Ya, tapi kita sekarang sudah ada YLKI, Yayasan Lembaga Perlindungan. Ada pengaruhnya Mbak, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia. Iya, kalau seperti itu kan sekarang sudah bisa dilaporkan, tinggal dilaporkan saja Mbak, nanti diproses sama mereka yang diselidiki gitu. Apalagi produk-produk yang memang benar-benar ada buktinya ya, memang berbahaya, merusak, jangan asal-asal lapor gitu, memang ada buktinya gitu. Nah ini YLKI ini membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi dia mencakup 5 bidang ini dari YLKI. Bidang penelitian, pendidikan, penerbitan. Penerbitan ini juga banyak loh orang yang plagiarism gitu. Jadi dia sebenarnya bukan dia yang menulis, dia tulis namanya gitu. Itu bisa dilaporkan juga, ada perlindungannya, siapa autornya, siapa penulis aslinya, kira-kira seperti itu. Banyak sekarang orang yang melakukan kebohongan di situ. Lalu bidang pengaduan, bidang umum dan keuangan. Oke. Nah, jadi jangan lupa bisa dicek ke YLKI. Selanjutnya, globalisasi dan perubahan perilaku konsumen. Jadi globalisasi ini memang sangat berpengaruh dengan perilaku konsumen. Globalisasi ini dia menghilangkan batas-batas negara untuk mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Jadi nggak ada lagi batas-batas negara ya. Sekarang kita mau beli minyak zaitun juga bisa beli minyak zaitun dari Arab Saudi. Tinggal pergi ke websitenya, klik, bayar online gitu. Kalau kita mau beli parfum dari Prancis juga sekarang udah bisa gitu. Jadi nggak ada lagi batas-batas negara untuk mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Itulah karena globalisasi. Kalau mau beli minyak makan, minyak goreng juga sekarang udah bisa beli minyak goreng dari Jerman. Enak ya globalisasi ya. Tinggal kunjungi websitenya, pilih produknya, bayar online. Lalu teknologi informasi yang kita udah bahas juga, ini untuk memudahkan konsumen memperoleh informasi terkait perilaku konsumsi, produk, gaya hidup di negara lain. Jadi sekarang informasi sudah banyak tersedia. Kita bisa tahu gimana gaya hidup di Korea Selatan. Kita bisa tahu bagaimana produk-produk yang booming di mana. Di mana kalian mau. Semuanya sudah ada. Informasi sudah tersedia semua. Itulah globalisasi. Nah, selanjutnya ini akan mempengaruhi pelaku bisnis dalam hal penyebaran informasi dan melakukan komunikasi dengan konsumen. Jadi kita bisa komunikasi langsung sama perusahaannya sekarang. Sekarang kita kalau mau ngobrol langsung ke customer service Apple atau produk apa yang kalian pakai, Apple ya Mbak Nuraini, dia udah bisa langsung bicara ke customer service-nya Apple gitu, nggak perlu melalui dari tokonya. Jadi kita penyebaran informasinya juga sudah semakin berkembang. Konsumen memiliki sikap, persepsi, dan preferensi tertentu terhadap produk jasa yang dihasilkan suatu negara. Jadi kita sudah memiliki persepsi, misalkan nih, dari banyaknya informasi kita sudah tahu kalau Korea Selatan dia bagusnya produk apa, biasanya produk kosmetik ya, produk-produk kecantikan. Kalau misalkan dari
Jerman apa? Misalnya produk-produk elektronik, otomotif. Kalau dari Prancis mungkin, kalau dari Ceko apa tuh? Wine, apa tuh? Anggur dan lain-lain. Nah, pemicu globalisasi yang membuka pasar misalnya ini nama-nama asosiasi negara-negara kayak ASEAN, PES dan lain-lain. Jadi mereka membuka pasar dunia. Oke, itulah pengaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Apakah kalian menikmati dampak globalisasi? Secara pribadi kalau kalian sendiri? Kalau saya sendiri, saya menikmati dari perubahan yang diberikan oleh globalisasi. Ya, dari perusahaan pemasar juga ada plus minusnya juga ya. Yang pasti sekarang kalau ya kita bisa, konsumen kita bukan hanya dalam satu negara, konsumen kita dari berbagai negara. Mereka bisa akses ke produk-produk yang kita jual gitu. Hanya saja kalau dari segi penjual lebih banyak pesaingnya juga dong ya. Jadi pesaingnya juga bukan hanya satu negara ya, negara lain juga pesaing kita gitu. Yang pasti semakin pasarnya itu lebih kompetitif. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini pertemuan terakhir kita. Kalau mungkin nanti tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, boleh tanya di grup ya. Kalau ada, ya Mbak. Nggak ada apa Mbak? Oh iya, nggak ada. Nanti nilainya saya ambil dari nilai diskusi kita di kelas aja. Ya. Semoga kalian lancar nanti ujiannya dan semuanya dapat nilai yang bagus. Oke. Ya, selalu. Jangan lupa pelajaran yang kita sudah pelajari itu jangan masuk ke short term memory semua. Bisa diulang-ulang lagi. Apa, Mbak? Long term dong. Oke, kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan kalau misalkan kita bertemu di lain waktu, mungkin di Taipei atau di mana. Apa, Mbak? Belum tahu. Nanti tergantung mata kuliah apa yang dikasih gitu. Kalau misalkan jumpa sama saya di tengah jalan, jangan sombong-sombong ya. Awas aja kalau ada pura-pura nggak kenal gitu. Oke, ya belum tahu Mbak, tergantung nanti kan mata kuliahnya ditentukan sama Bapel, mereka yang kasih mata kuliah apa yang mau diajarkan. Jadi sekarang belum tahu. Biasanya nanti. Kenapa emang yang Mbak Eti? Mudeng, tapi kalian kalau ditanya nggak ada yang mau jawab. Masuk short term memory semua, gimana itu? Banyak banget alasan Mbak Nina ya. Ini jawaban Mbak Nina paling cakep, tau nggak? Kita mempersilahkan Bu. Ya, saya senang kalau misalkan kalian bisa memahami pelajaran saya. Jadi saya juga nggak mau buat yang ribet-ribet, karena saya tahu mata pelajaran yang lain kalian sudah pasti ribet. Kalau saya buat ribet nanti malah kalian mumet gitu. Iya, jadi
yang gimana biar kalian termotivasi aja lah, jadi nggak terlalu relax juga, yang pasti nggak terlalu ribet juga ya, biar kalian menikmati belajarnya. Belajar itu enak, harus dinikmati, jangan bikin mumet, bener nggak? Gitu ya. Oke, iya benar, saya juga tahu, tapi jangan kebanyakan curhat Mbak Nina. Iya, iya Bu, umur udah sekian dikasih ribet gitu. Oh iya benar. Iya benar. Oh, oke oke. Ada waktu. Oke lah. Ya, kalau misalkan ada, berarti kita akan bertemu lagi. Kalau tidak juga semangat untuk kuliahnya. Jangan sampai ada yang cuti duluan gitu, langsung diselesaikan aja dulu kuliahnya. Sukses buat kalian semua ya. Sampai jumpa. Sama-sama. Sama-sama Mbak Nina. Dia bisa left kelas dulu. Ya Mbak.